Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama Kak Deks Naulantara, nomor absen 28 dari kelas 10 perhotelan 8. Hari ini saya akan kembali memaparkan materi yang telah diberikan oleh Sensei Dayu yang bertemakan tahapan operasional perhotelan secara menyeluruh dengan layanan prima atau Service Excellent untuk bagian yang B, yaitu penerapan pelayanan prima dalam keseluruhan operasional hotel. Untuk yang pertama itu ada penerapan CHSE, adalah menjalankan protokol kebersihan atau klinis. Contohnya itu ada sapu dan penki, pel dan ember. Setelah itu ada sikat dengan berbagai ukuran. Setelah itu ada kesehatan atau health, adalah protokol, contohnya itu ada protokol kesehatan, pemeriksaan suhu dan penggunaan APD. Dan selanjutnya itu ada keselamatan atau safety, contohnya itu ada pengaturan lalu lintas, produser evakuasi, dan perawatan fasilitas. Dan setelah itu ada kelestarian lingkungan atau EVROM, contohnya itu ada pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Dan untuk yang kedua itu ada penerapan personal grooming di hotel. Untuk yang A adalah aspek kebersihan, yaitu upaya menjaga kebersihan diri secara menyeluruh. Contohnya itu ada kebersihan tubuh, perawatan rambut, dan kebersihan tangan dan kuku. Setelah itu yang B itu ada aspek kerapian, adalah penampilan diri yang teratur dan rapi. Contohnya itu ada rambut yang harus rapi, pakaian yang harus selalu rapi, dan kuku yang harus bersih dan pendek. Dan untuk yang C itu ada aspek kelengkapan kerja atau uniform, adalah kewajiban menggunakan seragam yang telah ditetapkan di hotel. Contohnya itu ada menggunakan seragam yang rapi, menggunakan atribut pendukung, dan membawa alat kerja yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu ada menunjukkan service attitude atau hospitality. Service attitude di dalam perhotelan adalah sikap dan perilaku yang ramah, responsif, dan penuh perhatian dalam melayani tamu. Service attitude juga merupakan fondasi dari pelayanan prima di perhotelan. Contohnya itu ada menyambut tamu dengan hangat, menanggapi permintaan tamu dengan responsif, dan yang terakhir itu ada memberikan informasi yang jelas dan detail. Dan untuk yang keempat itu ada bekerja dalam tim atau teamwork, dan kemampuan komunikasi atau skill communication adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, sementara skill communication adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Dan yang A itu ada pengaturan berdasarkan jam kerja, adalah sistem yang digunakan untuk mengatur waktu kerja karyawan dalam satu hari atau satu minggu. Dan yang B itu ada pengaturan berdasarkan pembagiannya atau working section, adalah sistem yang digunakan untuk membagi tugas dan tanggung jawab karyawan dalam satu departemen atau tim. Dan untuk yang C itu ada pengaturan berdasarkan tugas kerja departemen. Yang untuk yang pertama itu ada HRD, Human Resource Department. Tugasnya yaitu untuk mengelola sumber daya manusia seperti rekrutan atau pelatih. Dan untuk yang kedua itu ada HK, Housekeeping. Tugasnya itu untuk menjaga kebersihan dan kelengkapan fasilitas hotel. Dan yang ketiga itu ada Engineering. Tugasnya itu adalah mengelola atau memelihara sistem mekanikal dan elektrikal. Dan untuk yang keempat itu ada FO atau Front Office. Tugasnya itu untuk mengelola pelayanan pelanggan termasuk check-in dan check-out di hotel. Dan untuk yang kelima itu ada accounting. Tugasnya itu mengelola keuangan termasuk akuntansi, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Dan untuk yang keenam itu ada FB, yaitu Food and Beverage. Tugasnya itu mengelola pelayanan makanan dan minuman termasuk restoran dan room service. Dan bagian yang terakhir atau yang ketujuh itu ada security. Tugasnya itu untuk menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas termasuk pengawasan CCTV, patroli, dan penggunaan
dan penanganan kejadian darurat. Sekianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan dalam pemaparan saya. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi Santi Santi.